Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizcha Dwinda Lestari, NIM 877330804, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 1 makhluk hidup KP1 yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama tumbuhan putri malu, alat tulis, HP untuk mengatur waktu, tripod, buku modul, dan karton hitam atau kardus. Praktikum yang akan saya lakukan yaitu mengamati gerak pada tumbuhan. Yang pertama gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme. Gerak seismonasti adalah gerak menutup dan menguncupnya daun tanaman saat menerima getaran atau sentuhan. Yang pertama gerak halus. Pada gerakan ini dari pangkal hingga ujung daun, bagian anak daun yang menutup hanya bagian ujung daun. Yang kedua yaitu gerak sedang. Semua bagian pada daun menutup, mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Selanjutnya gerak kasar, di mana seluruh daun menutup hingga anak daun di sekitarnya juga ikut menutup. Selanjutnya yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerakan putri malu yang menutup pada saat kondisi gelap. Pada percobaan niktinasti, kita berikan label atau tanda A pada putri malu yang berada di tempat terbuka dan terang. Kita tunggu selama 30 menit. Untuk putri malu yang kedua, kita tutup menggunakan kotak atau kardus. Usahakan kardusnya warna hitam atau yang tertutup kresek begini ya teman-teman, agar kedap cahaya. Kemudian kita beri label B dan kita kasih waktu selama 30 menit. Setelah 30 menit bisa dilihat bahwa untuk daun putri malu yang kita beri label A dan tidak tertutup tetap terbuka dan tidak menguncup. Untuk pada label B, ketika sudah 30 menit kita buka dengan hati-hati agar tidak menyentuhnya. Setelah 30 menit dapat dilihat bahwa daun putri malu semuanya menutup karena kedap cahaya. Gerak yang ketiga yaitu gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan gaya gravitasi. Gerak geotropisme yang akan saya amati yaitu gerak geotropisme negatif, di mana batang tanaman akan menunjukkan tumbuh ke atas dan melawan gaya gravitasi bumi. Pengamatan yang akan saya lakukan yaitu pada pertumbuhan kacang hijau. Untuk proses percobaannya kita perlu menyiapkan 2 pot tanaman, bisa dibuat dari botol plastik. Kita beri label A dan label B. Kemudian ada kapas, lalu kacang hijau, air secukupnya. Pertama kita masukkan kapas ke dalam botol yang berlabel A dan kita masukkan juga kapas di botol plastik yang berlabel B. Kemudian berikan air secukupnya pada kedua wadah tersebut. Jika sudah, kita masukkan kacang hijau ke dalam wadah A dan wadah B. Untuk pengamatannya, pada wadah B kita letakkan secara horizontal atau arah mendatar. Sedangkan pada pot A dibiarkan berdiri atau vertikal. Kemudian kita lakukan pengamatan setiap hari, setiap pagi dan sore selama 1 minggu.
Dapat dilihat bahwa pada tanaman yang berlabel B, batang tanaman akan tumbuh membelok ke atas mengikuti arah cahaya matahari, sedangkan pada label A tetap berdiri tegak. Kesimpulan pengamatan kali ini ialah tumbuhan dapat bergerak karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, seperti gerakan atau sentuhan dan cahaya dari sinar matahari. Hal itu kita sebut dengan gerak seismonasti dan niktinasti, di mana gerak seismonasti merupakan gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh gerakan atau sentuhan, sedangkan gerak niktinasti yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya sinar matahari. Dan gerak geotropisme negatif menunjukkan gerak tumbuhan yang melawan gaya gravitasi atau tumbuhnya ke atas. Hal ini sama halnya dengan gerakan fototropisme positif di mana batang tanaman juga tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Ketika batang pot B pada penelitian saya tumbuh melengkung ke atas, hal ini tidak hanya disebabkan oleh gravitasi saja, tetapi juga pengaruh oleh cahaya. Terima kasih sudah menonton.